Halo, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang software SketchUp ya. Jadi, software SketchUp ini adalah software 3D modeling yang memang tidak asing lagi bagi para arsitek, bagi para drafter juga, karena memang software ini dirasa lebih simple dan lebih mudah digunakan, gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal welcome page dari SketchUp. Di tampilan awal ini di atas ini ada yang namanya templates ya. Ini banyak sekali disediakan oleh SketchUp. Kemudian kita juga nanti bisa custom ya. Kita bisa bikin sendiri nanti seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada recent file. Recent file ini adalah file-file yang terakhir kali kita buka. Jadi kita bisa langsung membuka kembali. Gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di more templates. Ini banyak sekali yang disediakan. Langsung saja saya akan pilih yang architectural millimeters ya. Karena kenapa saya pilih yang ini? Karena millimeters itu adalah satuan standar yang biasa dipakai uh, untuk dimensi bangunan. Oke, nah kemudian ini adalah tampilan awal juga. Setelah kita masuk ke program SketchUp-nya ini, kita bisa lihat ya, ini tampilan awalnya. Boleh saya jelaskan dulu. Jadi di bagian samping kiri ini adalah tools ya. Samping kiri dan samping atas ini adalah tools. Jadi tools ini fungsinya sebagai nanti kita untuk memodeling sebuah objek. Kemudian yang di kanan ini ada tray. Nah, tray ini berfungsi sebagai info, ada entity info. Kemudian kita bisa ngasih material, kemudian kita bisa memberikan komponen juga. Dan style ini kita bisa atur environment dari SketchUp ini. Kemudian teks ini nama lainnya adalah layer ya. Kemudian kita bisa kasih shadow juga. Dan scene ini adalah nanti kita bisa atur sudut pandang yang kita inginkan ya. Kemudian yang di bagian atas sini adalah tab ya. Tab ini fungsinya juga sama seperti software-software yang lain ya. Ini ada file, ini umum saja ya. Ada save as, kemudian export dan import gitu. Kemudian edit. Di bagian edit ini sering juga kita pakai sini ya, paste in place, delete guide dan lain-lain. Ini nanti saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Kemudian view, ada kamera juga, draw, tools, windows, extension dan lain-lain ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari SketchUp. Kemudian selanjutnya, karena SketchUp ini adalah software 3 dimensi ya. Jadi yang dimaksud 3 dimensi itu adalah dia memiliki 3 aksis ya, atau 3 sumbu. 1 dimensi berarti dia memiliki 1 sumbu. 2 dimensi berarti dia memiliki 2 sumbu, X dan Y. Kemudian kalau 3 dimensi berarti dia punya 3 sumbu, X, Y, dan Z ya. Jadi ini ada 3 sumbu, hijau, merah, dan biru ya. Bisa kita asumsikan juga hijau ini adalah sumbu Y, kemudian yang merah ini adalah sumbu X, dan Z itu adalah sumbu yang warna biru ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang tools ya. Jadi tools ini adalah alat yang biasa kita pakai untuk memodeling sebuah objek. Jadi tools ini ada banyak sekali sebenarnya. Jadi saya bisa pilih juga di sini ya, dengan cara klik kanan di bagian yang berwarna abu-abu ini ya. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita bisa pilih nih yang belum dicentang, kita bisa pilih semisal drawing. Nah, ini ada. Kita tinggal pilih dan kita tempatkan di atas ini bisa ya. Begitu, atau kita bisa tarik dan kita close juga bisa. Kemudian banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah,
Saya milih yang large toolset ini ya, karena dia mencakup semua tool yang ada di sini. Jadi saya tidak memilih satu-satu, jadi semuanya sudah ada di sini large toolset ini. Nah, saya bisa jelaskan juga nanti di large toolset ini memang tools ini yang memang sering dipakai, jadi memang ini yang saya butuhkan gitu ya. Jadi yang lain karena memang jarang saya pakai, maka tidak saya tampilkan di sini supaya menghemat space ruang kerja saya gitu ya. Nah, saya bisa jelaskan juga large toolset ini yang pertama ada bagian persegi ini ya, bagian kotak ini adalah group tool ya. Jadi group group tool itu adalah bagian yang ada batasnya ini ya. Ya. Nah, ini yang pertama, grup yang pertama ini adalah principal tool ya. Principal tool itu fungsinya sebagai menyeleksi, kemudian memberikan tekstur, kemudian menghapus dan membuat komponen ya. Jadi select ini menyelect suatu objek ya, misal ini objeknya, memilih suatu objek. Kemudian kita juga jangan lupa shortcut juga ya. Shortcut itu adalah tombol yang untuk mempercepat kita dalam bekerja ya, shortcut. Jadi untuk select ini shortcutnya adalah spasi ya, spasi. Kemudian untuk paint bucket ya, paint bucket ini adalah untuk kita memberi material ya, atau shortcutnya itu B ya, B itu kita ngasih material. Kemudian ada erase ya, eraser ya, atau erase tool. Kemudian yang di atas ini ada make component ya. Make component ini adalah G ya, G. Jadi nanti saya akan jelaskan pula untuk komponen. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada tool untuk drawing ya, untuk menggambar. Nah, yang pertama ini ada line ya, line tool. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika satu dimensi itu berarti satu garis ya, berarti satu sumbu. Nah, ini bisa langsung tarik garis ini ya, dengan cara klik 2 kali ya teman-teman. Jadi L ya shortcutnya itu, line tool ini adalah shortcutnya L, kemudian saya klik kemudian di jarak berapa nanti yang kita inginkan, kemudian kita klik kembali gitu ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada rectangle tool. Nah, kita bisa pilih juga rectangle tool ini shortcutnya itu R ya. Nah, seperti ini R. Kita juga bisa pilih, semisal kita mau memasukkan dimensinya 1 meter kali 1 meter. Berarti kalau dikonversi ke milimeter berarti 1000, 1000. Koma ini adalah pembatasan, jadi arah X dan Y ya. Nah, seperti ini, koma. Atau bisa juga titik koma, tergantung di komputer kalian masing-masing. Spasi untuk kembali ke tool select ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada circle ya, circle atau lingkaran ya. Ini juga sama. Untuk circle ini shortcutnya C ya, C. Nah, kita bisa pilih radius atau jari-jari yang kita inginkan. Misal kita mau diameternya itu 10, berarti kita ketikkan 5 gitu ya. Kita hapus ya. Kemudian di bawahnya, di samping atas ini ada freehand. Nah, freehand ini kita bisa gambar sesuka kita gini ya. Nah, ini freehand tool ya. Oke. Kemudian di bawahnya ini ada rotated rectangle ya. Ini juga sama. Ini misal kita ingin agar rectangle-nya itu miring. Nah, seperti ini. Kemudian ada polygon. Ini jarang saya pakai juga. Polygon ya. Kemudian di bawahnya sini ada 2-point arch. Jadi 3 tool ini untuk membuat arch ya, atau lengkungan. Ada yang 3 poin, ada yang 1 poin aja, ada yang 2 poin. Gini ya. Tapi saya biasanya pakai yang 2 poin. Nah, yang 2 poin ini shortcutnya itu A ya.
Ini. Kemudian ada yang tool pie. Nah, ini juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu adalah tool untuk drawing ya. Selanjutnya di bawahnya ini ada tool untuk edit ya. Tool ini untuk mengedit suatu objek ini. Jadi objek yang telah kita buat kita bisa edit menggunakan tool ini. Nah, yang pertama ini ada tool move. Move tool ya, atau shortcutnya itu M. Nah, move tool ini tool yang kita gunakan untuk memindahkan suatu objek atau mengcopy juga suatu objek. Gitu ya. Oke, kemudian saya akan contohkan untuk memindahkan objek ini ke samping sini misalnya ya. Nah, ini tidak seperti ini ya. Kemudian untuk mengkopinya, ini bisa kita langsung pindahkan sesuai jarak yang kita inginkan. Kemudian untuk mengkopinya kita bisa tekan kontrol. Ini ya, tekan kontrol maka dia akan mengcopy. Seperti itu. Kemudian kita tekan X. Semisal X5 gini ya. Bisa dilihat di sini ya. X5. Oh, maaf. Ini kita copy. Tekan kontrol ya. Kita letakkan ke jarak yang kita inginkan, kemudian X5. Nah, maka dia akan mengcopy sebanyak 5 kali. Gitu ya. Itu adalah move tool. Jadi move tool ini adalah tool yang sangat sering dipakai. Kemudian di bawahnya ini ada rotate ya. Rotate ini untuk merotasi objek kita. Nah, ini belum bisa karena memang kita belum select ya. Jadi selectnya itu kita klik dulu kemudian kita rotate. Nah, seperti ini ya. Kita bisa rotate. Atau kita juga bisa rotate dengan mengkopinya juga. Jadi rotate itu shortcutnya itu adalah R ya. Oh maaf, key ya, key. Jadi misal kita mau rotate sekaligus mengcopy itu bisa ya. Kita klikkan di tengah sini, kemudian kita klik di ujung ya, kemudian kita geser, tekan kontrol. Nah, ini bisa kita copy juga, rotate sekaligus copy gitu ya. Jadi saya contohkan kembali. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada scale ya. Scale ini ya untuk menskala suatu objek. Seperti ini ya. Kemudian ada push and pull ya. Push and pull ini sering juga dipakai. Kita select dulu ya. Klik ya. Push pull ini shortcutnya P. Begini ya. Nah, ini untuk push pull ya. Gini ya. Oke. Selanjutnya ada offset. Ya, yang ini ada offset yang ini ya. Offset. Offset ini shortcutnya adalah F. Ya, F. Nah, ini seperti offset suatu objek ya. Kita bisa pilih di sini dan kita bisa seperti ini ya. Itu offset. Kemudian ada follow me. Nah, follow me ini mudah sekali ya teman-teman. Follow me ini adalah untuk kita bisa membuat profil dengan mengikuti jalur yang kita inginkan. Misal jalur yang kita buat tadi ini dari freehand tool ya, kita bisa membuat profil, semisal profil lingkaran di sini ya. Nah ini kita bisa atur sumbunya juga ya teman-teman. Untuk lingkaran ini kalau sumbu biru berarti kita menghadap ke atas. Kemudian kalau kita klik ketekan arrow kiri berarti itu sumbu hijau. Kemudian kalau arrow kanan berarti sumbu merah gitu ya. Jadi kita bisa atur di situ. Nah, misal kita klik di sini. Nah, kita bisa atur untuk dimensinya semisal kurang lebih segini ya. Kemudian selanjutnya kita seleksi. Dan ini juga sama ya. Kita untuk menseleksi itu kita blok ini juga bisa. Nah, untuk memblok suatu objek dengan dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk kiri ke kanan itu kita bisa langsung menseleksi semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tekan follow me.
Nah, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Itu adalah tool follow me. Kemudian selanjutnya di bawahnya ini ada tool untuk construction ya, untuk mendokumentasi sebuah objek. Nah, semisal tape measure tool. Ini shortcutnya itu T ya, T. Nah, ini untuk mengukur suatu objek. Misal ini kita ukur dari sini ke sini. Berarti 495 mili gitu ya. Itu tape measure tool. Kemudian ada protractor. Protractor ini adalah busur juga. Sama aja kayak busur gitu. Jadi kita ngukur sudut. Nah, gini ya. Kemudian ada dimension. Dimension itu dimensi seperti ini ya. Ada juga teks. Nah, teks ini atau label ya. Nah, kita bisa pilih di sini polygon. Enter. Oh, maaf. Kemudian ada axis ya. Axis ini untuk mengatur titik tengah dari suatu objek. Kemudian ada teks juga. Misal kita di sini ketikkan latihan. Latihan. Nah, seperti ini. Bisa. Selanjutnya teman-teman ada tool untuk view ya. View ini adalah tool untuk view. Jadi yang pertama ini ada orbit. Nah, orbit ini sama kayak kita mengklik scroll ya. Kita klik scroll mouse. Itu sama aja kayak kita orbit. Gini ya. Ya, sama aja ya. Selanjutnya ada pen. Pen ini kita untuk menggeser ya. Geser area. Ada juga zoom ya, zoom. Nah, kita bisa tekan, kita bisa arahkan mouse ke depan dan ke belakang. Kemudian ada zoom window, ini seperti ini, kita zoom, nah bisa. Kemudian ada zoom extend. Nah, zoom extend itu untuk melihatkan semuanya. Kemudian zoom previous ya. Nah, zoom sebelumnya. Oke, seperti itu. Kemudian bawahnya ini ada kamera ya. Yang pertama ada position kamera gitu ya. Nah, kita bisa atur kamera di sini. Kemudian ini sampingnya adalah look around. Look around itu membuat seperti ini. Ini nanti penting juga ya. Jika nanti modeling kita itu kompleks ya. Jadi kita butuh tool-tool yang seperti ini. Kemudian ada walk ya. Walk tuh di sini. Nanti kita bisa atur ya. Kemudian ada section plane. Section plane itu untuk memotong sebuah objek ya. Jadi section plane. Jadi kita section plane itu ini kita bikin dulu, kemudian kita move ya, kita tarik ke bawah. Ini kita bisa section plane. Dan kemudian yang di bawahnya ini ada 3D warehouse, kemudian ada extension warehouse. Ini adalah untuk eksternal dari SketchUp-nya itu. Oke, mungkin itu dulu untuk tools ya. Kita sudah jelaskan lumayan mendetail untuk tools. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tray. Ya, di bagian kanan ini adalah tray. Jadi tray ini, teman-teman, ada banyak sekali informasi yang kita bisa gunakan di sini. Ya. Yang pertama ini adalah entity info. Ya, entity info itu adalah untuk mengetahui informasi dari sebuah objek. Ya. Jadi semisal objek persegi ini, nah kita bisa tahu areanya, kita bisa tahu luasannya ya, 2,14 meter persegi. Nah seperti itu. Kita bisa langsung tahu. Semisal nanti ada luasan lantai, kita juga langsung bisa tahu dengan cara menyeleksi objek tersebut, dan kita langsung bisa tahu untuk luasan areanya. Gitu ya. Kemudian ada grouping ya. Grouping ini misal kita make group. Nah, kita juga bisa tahu kubikasi dari sebuah objek juga. Nah, ini objek ini adalah volumenya 0,65 meter kubik ya.
Nah, ini bisa diketahui dengan cara harus menggunakan grup ya, harus di grup dulu supaya bisa keluar volume meter kubik. Jika tidak di grup seperti ini ya, yang ini kan belum di grup ya, dia tidak akan bisa tahu walaupun dia sudah di eh, seleksi semuanya ya. Jadi dia tidak akan membaca volumenya jika belum tergrup. Kalau kita make group ya di sini, dia akan langsung terbaca. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada tray material. Nah, material ini kita bisa memberi material di objek. Ya, semisal ini kita kasih metal ini ya, metal. Atau yang ini. Nah, ini bisa kita kasih atau banyak sekali ya pilihan di sini, ada aspal, ada beton gitu ya, ada banyak sekali. Ada gelas kaca juga ya. Oke, selanjutnya ada di bawahnya komponennya. Komponen ini eh objek yang berbentuk komponen kita bisa nanti taruh di sini. Ataupun dari SketchUp itu banyak sekali apa namanya komponen yang sudah disediakan ya. Ini bisa online, jadi bisa langsung kita ambil dari sini. Nah, ini komponen assemblernya ya. Kita bisa tarik di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti juga bisa membuat komponen ini. Nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya. Kemudian di bawahnya ini adalah style. Nah, style ini tray untuk meng, mengubah ya, mengedit atau mengubah suatu environmentnya. Maksud saya environment dari ruang kerja yang kita gunakan. Jadi environment itu yang saya maksud itu ini. Nah, di style ini ada banyak sekali ya yang disediakan juga dari SketchUp. Yang pertama ini ada, semisal kita mau pilih yang color set. Nah, ini kita bisa ganti juga. Ya. Nah, seperti ini kita bisa ganti, atau yang garis-garis seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang sketch tangan gitu bisa. Gini ya, gambar-gambar ini juga bisa gitu ya. Jadi banyak sekali. Dan kita juga bisa edit ya, custom dari style ini kita bisa edit. Semisal ini ada beberapa icon juga, kita bisa edit di sini. Semisal profile ini kita hilangkan bisa, kemudian extensionnya kita ganti ke 3 gitu, lebih jelas gitu ya. Banyak sekali yang kita bisa atur di sini. Oke ya, kemudian selanjutnya di bawah ini ada teks. Teks ini fungsinya untuk membuat layer ya. Layer ini nanti kita bisa atur, misal sebuah objek ini adalah bangku gitu ya. Ini adalah bangku, kita bisa bikin di sini teks, misal bangku. Gini ya, bangku. Kemudian kita jangan lupa masukkan ini di entity info, kemudian kita kasih definisinya teksnya ini ya. Teks ini atau layer ini kita ganti ke bangku. Nah, kelebihannya ini nanti kita bisa hide atau unhide seperti itu. Dan jika nanti semisal bangku ini ada banyak sekali, kita bisa atur juga di sini. Gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada shadow. Shadow ini untuk memberi kita bayangan di objek kita, gini ya. Kita bisa atur juga. Selanjutnya ada scene ya. Scene ini nanti kita fungsinya sebagai mengatur sudut pandang yang kita inginkan. Misal kita mau scene seperti ini ya, kita caranya menambahkan scene di sini, add scene. Kemudian kita geser lagi ke sini, kita plus lagi, kemudian kita belakang gini ya, plus lagi. Jadi nanti di scene 1 ini kita bisa kembali di scene yang pertama. Nah, seperti ini ya. Jadi klik yang di bagian atas ini. Nah, seperti ini. Oke, di bawahnya ini ada instructor. Ini adalah
tutorial ya, seperti tutorial di SketchUp-nya itu. Kemudian yang di atasnya ini ada tab. Nah, tab ini file ya. Yang pertama file ini yang paling sering saya gunakan adalah save as, export, import, print ya. Yang utama itu sih. Kemudian ada edit. Nah, edit ini banyak sekali. Ada paste in place, ada delete guides. Delete guides itu kita menghapus garis bantu ini ya. Kita bisa hapus. Kemudian ada select all ya. Kemudian paste in place itu yang saya maksud adalah semisal kita mau mengcopy sebuah objek ya. Sebuah objek kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita geser ini ya. Kemudian kita mau paste in place. Nah, jadi dia kembali ke posisi semula. Kemudian ada selection, invert selection itu yang dimaksud adalah menyeleksi selain yang saya seleksi tadi gitu ya. Kemudian ada banyak lagi, hide, unhide ini juga perlu. Lock, make component, make group itu juga ada di edit, atau kita bisa klik kanan juga. Nah, seperti ini ya. Hide, ada make group seperti itu. Oke, selanjutnya ada view. Ya, view ini sama juga ya, shadow seperti tadi. Ada fog gitu-gitu. Jadi ini juga sering dipakai untuk finishing modeling. Kemudian ada kamera, itu seperti tadi ya. Kemudian ada draw, seperti di tool draw tadi. Ada tool juga untuk dimension, sama juga. Kemudian ada window. Nah, window ini kita bisa edit tray di sini. Misal entity info kita hilangkan, bisa. Atau kita munculkan kembali, bisa. Kemudian ada manage tray atau new tray sesuai dengan keinginan kita, bisa. Model info. Kemudian 3D warehouse. 3D warehouse ini untuk mendownload suatu objek dari luar ya. Kemudian ada extension maksud saya, ekstensi. Ekstensi ini adalah tool yang bisa kita gunakan tapi tidak berasal dari SketchUp. Dia berasal dari website ya, atau dari developer. Kita download, kemudian kita install ke SketchUp. Nah, baru kita bisa gunakan tool ekstensi itu. Gitu ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan saya. Jadi di video kali ini kita cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke teori menggambar ya. Jadi yang tadi adalah pengenalan awal. Untuk selanjutnya kita bisa langsung masuk ke teori menggambar. Termasuk juga nanti saya akan menjelaskan plugin atau ekstensi apa yang biasa saya gunakan dalam mempercepat saya bekerja gitu ya, untuk memodeling sebuah objek atau bangunan. Oke, mungkin gitu saja teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.